Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Perjuangan anak wartawan Sempurna Pasaribu untuk mencari keadilan terus berlanjut dengan melaporkan dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara. Di sisi lain, polisi telah menggelar rekonstruksi yang diperankan langsung oleh ketiga tersangka. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang jurnalis Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara, Jumat kemarin. Rekonstruksi diperankan langsung oleh ketiga tersangka yang terdiri dari 2 eksekutor dan otak dalam kasus ini. Ketiganya memeragakan peran mereka masing-masing, mulai dari persiapan membeli bahan bakar minyak hingga membakar rumah korban. Sementara itu, TNI Angkatan Darat telah menginterogasi Koptu HB yang dilaporkan keluarga wartawan korban kebakaran di Karo, Sumatera Utara. Kadis Penat Brigjen Kristo Meisianturi menyebut Koptu HB mengaku tidak tahu soal insiden kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu, dan 3 anggota keluarganya. Tapi secara internal TNI AD begitu ada dugaan seperti itu, kita sudah meminta keterangan investigasi terhadap yang bersangkutan, minta keterangan. Nah, baru sebatas itu saja. Dan memang tidak ada yang bersangkutan tidak mengetahui tentang hal itu menurut pengakuannya. Oh, kemarin katanya ada screenshot chattingan. Nah, kita selidiki chattingannya. Apakah betul WHB? Apakah itu chattingan mengancam? Apa hanya biasa-biasa saja? Gitu ya. Terus misalnya siapa yang meminta untuk men-take down beritanya? Di sisi lain, perjuangan anak korban Eva Meliana Pasaribu untuk mencari keadilan terus berlanjut. Ia mendatangi polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan di Medan untuk melaporkan dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini. Ia membawa sejumlah bukti berupa pemberitaan mengenai lokasi perjudian yang diduga dikelola oknum TNI. Eva pun menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan untuk menyamakan laporan korban sebelumnya ke Puspom Angkatan Darat. Harapan saya kepada Pemdam 1 Bukit Barisan agar bergerak cepat mengusut kasus yang menimpa keluarga saya ini, agar oknum TNI yang saya yakini terlibat dalam kasus ini agar diperiksa, dan bila dia bersalah beri dia hukuman yang setimpal dengan diperbuatnya. Karena empat korban yang terjadi dalam kasus ini, yaitu berupa 2 anak yang tidak tahu apa-apa, istrinya dan bapak saya. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Namun, motif di balik pembakaran rumah yang menewaskan seorang jurnalis Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara belum juga terungkap. Keluarga korban meyakini 3 tersangka yang ditetapkan polisi bukanlah akhir dari perkara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Henry Setiawan di Karo, Sumatera Utara. Selamat siang Henry, kemarin sudah rekonstruksi, apa saja yang terungkap dari rekonstruksi tersebut? Ya, selamat siang Vidi dan saudara, dapat kami jelaskan memang kemarin tepatnya pada Jumat siang sekitar pukul 3 sore hingga pukul 21 malam, Polda Sumatera Utara beserta Polres Karo melakukan rekonstruksi terkait kebakaran ataupun pembakaran yang mengakibatkan seorang jurnalis dan 3 keluarganya meninggal dunia akibat terbakar. Dan fakta-fakta baru yang dapat kami sampaikan sendiri, yakni di dalam kegiatan kemarin terdapat 5 titik TKP, yang ini TKP ini adalah TKP yang berkaitan dalam kronologi terjadinya pembakaran, yakni pertama itu di warung di dalamnya beradegan bahwasanya tersangka B ataupun otak pelaku ataupun bisa kita sebut Bulang di warung ini memanggil kedua eksekutor untuk membakar, dan sebelum Bulang memanggil eksekutor, Bulang sempat bertemu dengan saksi HB untuk mendengar keluh kesahnya terkait pemberitaan yang disampaikan oleh
korban Sempurna Pasaribu. Dan fakta-fakta berikutnya yakni Bulang ataupun B, Y, dan R ini adalah teman ataupun rekan korban sendiri. Ini dapat dilihat di TKP kedua yakni di Sapo Bolang. Di situ terlihat Bolang sempat menelpon Sampurna dan Sampurna sempat datang untuk berdiskusi terkait pemberitaan yang disampaikan. Namun dapat kami jelaskan bahwasanya terlihat dari rekonstruksi yang terjadi di 5 titik TKP dan dengan 57 adegan ini memperjelas kita bahwasanya pembakaran ini memang dalang utamanya yakni B, yang dimana B merasa keberatan ataupun merasa marah akibat korban sendiri tidak kunjung menaati perintahnya. Dan saat itu juga B menyuruh R dan Y untuk bersiap membakar rumah dengan harapan untuk mengancam tadinya. Dan mereka tidak menyadari bahwasanya di dalam rumah itu ada korban yang saat itu lagi tertidur. Seperti itu, Vidi. Baik, jadi mereka tidak menyadari kalau jadi tidak hanya ingin membakar rumah seperti itu ya? Ya, dari rekonstruksi yang terjadi kemarin dapat kita lihat para pelaku eksekutor yakni 2 eksekutor yang berinisial Y dan R sempat beberapa kali datang ke rumah korban pada pukul 1 dini hari dan pukul 11 malam memastikan warung yang juga menjadi tempat tinggal itu dengan kondisi kosong. Dan dalam reka adegan juga otak pelaku ataupun yang disebut Bolang ini sempat memberikan arahan kepada para pelaku eksekutor untuk memastikan di dalam ada tidaknya orang. Kalau di dalam ada orang jangan dibakar, dan kalau misalnya tidak ada orang bakar saja. Itulah percakapan dalam kronologi yang digelar kemarin, seperti itu, Vidi. Baik, itu pengakuan dari para tersangka. Nah, kemarin anak korban melaporkan anggota TNI seperti itu ya ke pihak TNI, ke POM TNI. Kemudian ini tindak lanjutnya seperti apa? Apa kaitan TNI dengan kasus ini dan juga kaitan oknum anggota TNI dengan ketiga tersangka ini? Kalau yang dilaporkan seperti apa? Ya, Vidi dan saudara, dapat kami jelaskan dari keterangan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, memang saat ditanya kemarin terkait keterlibatan ataupun terkait laporan dari anak korban, Polda Sumatera Utara memang saat ini bekerjasama dengan membuat posko gabungan di Polres Tanah. Ini memastikan seluruh informasi dirangkum dan dikembangkan bersama TNI Polri. Dan hingga saat ini memang keterangan dari pihak Polda Sumatera Utara masih mencoba menjawab seputar soal kronologi yang terjadi, yang dimana dalam reka adegan kemarin ada satu kronologi di mana saksi HB bertemu dengan tersangka B untuk memberikan ataupun untuk menunjukkan postingan terkait Sempurna Pasaribu. Hanya sebatas itu yang disampaikan oleh Polda Sumatera Utara. Seperti itu, Vidi. Baik, kalau yang anggota TNI ini kaitannya seperti apa? Dan apa kaitan dia dengan tiga tersangka kalau menurut laporan anak korban ini? Sampai saat ini memang anak korban Eva Pasaribu melapor ke Pondam 1 Bukit Barisan dan Mabes TNI. Dan untuk posko sendiri atau posko kebakaran yang berada di Polres Tanah Karo, sampai saat ini anak korban belum melakukan ataupun belum datang untuk melakukan pelaporan. Seperti itu yang bisa kami jelaskan, Vidi. Baik, apakah ada potensi penambahan tersangka, Henry? Ya, Vidi dan saudara, Dirkrimum Polda Sumatera Utara memang kemarin menyampaikan kronologi ataupun reka adegan yang dilakukan di 6 titik dengan 57 peragaan ini menunjukkan bahwasanya kronologi yang terjadi adalah betul adanya dan diperankan oleh langsung oleh ketiga tersangka. Dan untuk pengembangannya kembali, memang saat ini pihak Polda masih terus mendalami proses ini, dan nantinya setelah rekonstruksi ini berlangsung, berkas akan segera dikirim ke kejaksaan. Hingga sampai saat ini
sampai saat ini hanya itu yang bisa disampaikan oleh Dirkrimum ataupun Humas Polda Sumatera Utara. Seperti itu, Fidi. Baik, Henry Setiawan, terima kasih untuk laporan Anda dari Karo, Sumatera Utara. Saudara kita